Menghadapi Bahrain, beberapa hal memang patut menjadi perhatian tim nasional Indonesia ya. Di antaranya adalah bagaimana para pemain harus lebih memperhatikan performa yang saat ini menurut saya agak menurun ya dari tim nasional Indonesia. Setelah kekalahan dari Australia 1-5, penampilan Indonesia memang seperti kehilangan sentuhannya begitu ya dibandingkan dengan penampilan-penampilan sebelumnya. Walaupun ini memang wajar karena ada pergantian pelatih ya dari STY ke Kluivert. Kemudian persiapan yang sangat pendek pada saat melawan Australia. Selain itu juga diterapkannya strategi atau pola permainan baru yang menjadi ciri dari pelatih baru ya, Patrick Kluivert. Tampaknya ini belum bisa berjalan dengan baik, sehingga wajar kalau kemudian masih ada detail-detail yang kemudian tidak berjalan dengan baik di tim nasional Indonesia, khususnya pada saat menghadapi Australia. Nah, melawan Bahrain, saya pikir Indonesia harus lebih waspada ya. Bahrain yang sekarang menurut saya beda dengan Bahrain yang pada saat pertemuan di Rifa, Indonesia bisa bermain imbang 2-2. Ya, padahal waktu itu Indonesia nyaris menang ya. Penampilan Indonesia saat itu menurut saya lebih bagus dibandingkan dengan Bahrain. Sayangnya Indonesia gagal meraih kemenangan dan harus puas bermain imbang 2-2. Dan sekarang Bahrain menurut saya penampilannya jauh lebih baik ya setelah mereka kalah dari Jepang 0-2 di tanggal 20 Maret lalu. Tapi secara permainan ada peningkatan yang signifikan yang diperlihatkan oleh Bahrain ya. Setelah mereka sukses meraih juara Piala Teluk, mengalahkan Oman, ternyata penampilan dari Bahrain betul-betul lebih menjanjikan ya, lebih berbahaya. Jadi saya kira ini yang harus menjadi perhatian serius timnas Indonesia pada saat menghadapi Bahrain besok. Baik, Bung. Eh, dengan kemarin kekalahan 1-5 itu dan strategi yang berbeda dari pelatih Clifford, kira-kira apa strategi yang harus dilakukan untuk besok menghadapi Bahrain? Ya, pertama saya pikir evaluasi yang sudah dilakukan oleh Kluivert dan jajaran tim kepelatihan yang lain ya adalah bagaimana kemudian bisa cepat merespon kesalahan yang tampak pada saat melawan Australia. Bermain ofensif, saya pikir harus lebih ditahan dulu ya oleh Indonesia karena saya katakan tadi bahwa Bahrain penampilannya memperlihatkan perubahan yang signifikan ya dibandingkan dengan sebelumnya. Artinya Indonesia jangan terburu-buru untuk bermain frontal ya. Indonesia jangan buru-buru untuk melakukan high pressing lagi kemudian melupakan area pertahanan. Justru yang paling penting menurut saya saat ini adalah bagaimana memperkuat ya lini pertahanan Indonesia dengan koordinasi permainan yang lebih bagus lagi. Seperti ketika halnya misalnya Indonesia meladeni Australia di Jakarta dan menang lawan Saudi Arabia. Saya pikir pertahanan yang solid, yang lebih fokus ini harus betul-betul diperlihatkan oleh Indonesia jika tidak ingin kebobolan dari Bahrain. Lalu, Bung, eh, menurut prediksi Bung Kasit, kira-kira siapa yang diturunkan untuk lawan Bahrain besok? Ya, untuk prediksi susunan pemain ya, sepertinya bakal ada perubahan ya, menyusul absennya Miles Hilgers karena mengalami cedera. Untuk penjaga gawang, saya pikir Martin Paes masih akan tetap menjadi pilihan utama ya, karena dia saat ini menjadi penjaga gawang yang menurut saya penampilannya oke banget ya, walaupun kemarin harus kebobolan 5 gol, tapi menurut saya Martin Paes masih akan dipercaya untuk tampil di bawah Mistar. Kemudian di lini pertahanan tampaknya bakal terjadi perubahan. Saya melihat Rizky Ridho dan Jay Itzes sepertinya bakal diturunkan berbarengan ya. Di sektor kanan Verdong masih akan menjadi pilihan
demikian juga Kevin Dix ya. Bisa juga Justin Hubner kembali diturunkan setelah absen dalam pertandingan sebelumnya. Sedangkan di tengah, Ivar Jenner tampaknya bakal menjadi pilihan, kemudian juga Tom Hay masih tetap akan menjadi pilihan. Sedangkan di barisan depan, bisa saja Ole Romeni, menurut saya juga masih akan dipertahankan, Marcelino Ferdinand dan Ragnar Ortmangun. Itu yang tampaknya bakal menjadi pilihan utama dari Kluivert menghadapi Bahrain. Itu menurut prediksi saya. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,